Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya adalah Sapitri dari praktikum dari kelas L2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah algoritma pemrograman, di mana tugasnya itu untuk soal nomor 11 untuk membuat program mengecek suatu titik apakah di dalam atau di luar lingkaran. Nah, yang pertama itu untuk deskripsi program. Yang pertama dia akan mendeklarasikan variabel bertipe integer dan float, di mana variabel x0 dan y0 itu untuk menyimpan koordinat x dan y di titik pusat lingkaran. Variabel x1 dan y1 untuk menyimpan koordinat x dan y di titik yang ingin dicek. Variabel d untuk menyimpan diameter lingkaran. Variabel r untuk menyimpan radius lingkaran yang dihitung dengan membagi diameter yang dihitung dengan membagi diameter dengan 2. Variabel jx dan jy itu untuk menyimpan perbedaan antara koordinat x dan y dari titik pusat lingkaran dan titik yang ingin dicek. Variabel j itu untuk menyimpan jarak antara titik pusat dan titik yang ingin dicek. Dan kedua adalah meminta pengguna untuk memasukkan diameter lingkaran, kemudian menghitung radius lingkaran dengan membagi diameter dengan 2. Selanjutnya, menghitung jarak antara titik pusat dan titik lingkaran yang ingin dicek menggunakan rumus J sama dengan akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y0 kuadrat. Nah, selanjutnya itu program membandingkan jarak antara jarak J dan radius R untuk menentukan eh, apakah titik tersebut berada di dalam atau berada di luar atau malah bersinggungan dengan lingkaran. Jika J kurang dari R, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jika J besar dari R, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Dan jika J sama dengan R, maka titik tersebut bersinggungan dengan lingkaran. Ini untuk flowchartnya. Yang pertama yaitu mulai dan dilanjutkan dengan menginput diameter. Selanjutnya memproses bahwa radius itu sama dengan diameter dibagi dengan 2. Selanjutnya meminta input x0, y0, x1 dan y1. Selanjutnya memproses bahwa jx itu sama dengan sebentar. Mengecek apakah jx sama dengan j memproses bahwa jx itu adalah sama dengan x1 dikurang x0. Selanjutnya jy itu sama dengan y1 dikurang y0 dan nilai j itu sama dengan akar dari jx dikali jx ditambah dengan jy dikali jy. Dan kan dengan mengecek kondisi untuk mengetahui bahwa titik itu berada di mana. Nah, jika titik berada jika titik berada dalam lingkaran, dia harus memenuhi kondisi bahwa J itu harus lebih kecil dari R. Dan jika dia memenuhi berada di luar lingkaran, yaitu dengan J besar dari R. Dan jika tidak keduanya, maka titik tersebut berada di titik tersebut bersinggungan dengan lingkaran. Selanjutnya untuk pseudocode-nya. Untuk pseudocode ini yang pertama mendeklarasikan variabel x0, y0, x1, y1 dan jx dan jy itu bertipe integer. Sedangkan untuk diameter, radius dan jarak ini bertipe float. Float. Mulai dengan membaca D dengan menginisialisasikan bahwa nilai radius itu sama dengan D per 2. Diameter dibagi dengan 2. Membaca nilai X0, Y0, X1, dan Y1. Menginisialisasikan bahwa Jx itu sama dengan X1 dikurang dengan X0. Dilanjutkan dengan menginisialisasikan bahwa Jy itu sama dengan Y1 min Y0.
Dan lanjutkan untuk penginisialisasikan nilai J, yaitu akar dari JX dikali JY ditambah dengan JY, akar dari JX dikali JX ditambah dengan JY dikali JY. Selanjutnya, untuk mengetahui titik tersebut berada di mana dengan kondisi if J kurang dari R terpenuhi, maka titik tersebut akan berada di dalam lingkaran. Sedangkan jika if apakah J besar dari R, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Jika tidak keduanya, maka titik tersebut bersinggungan dengan lingkaran. Ini untuk C++. Nah, semana ini tadi mendeklarasikan variabel di sini untuk memasukkan diameter di mana akan disimpan di nilai D, di variabel D. Kita coba running mengetahui untuk mengetahui fungsi ini tuh untuk menampilkan apa saja gitu. Aduh, salah. Nah, masukan diameter ini diambil dari cout masukan diameter. Jadi masukan diameternya yang pada running akan menampilkan teks. Nah, jika pada running ini kita masukkan diameternya sama dengan 10, maka maka angka 10 ini masuk ke dalam D. Dan jika kita dilanjutkan memproses bahwa untuk menginisialisasikan radius, di mana radius ini merupakan D dibagi dengan 2, berarti radius disimpan dengan 5. Jadi radiusnya sudah kita ketahui dengan 5. Selanjutnya dia akan meminta masukkan titik pusat X dan Y. Atau untuk X 0 dan Y 0-nya. Titik pusatnya kita masukkan 0,0. Terserah kita masukkan berapa. Selanjutnya dia akan mencetak lagi masukkan titik yang ingin dicek. Nah, pada kita masukkan titik yang ingin dicek ini, dia akan menyimpannya pada variabel X1 dan Y1. Dimana jika kita ceknya 0 untuk X-nya dan 3 untuk Y-nya, maka dia akan mengecek apakah JX sama dengan X1 dikurang X0. X1-nya itu 0. Dikurang X0-nya itu 0. 0 dikurang 0, 0. Berarti JX-nya adalah 0. Nah, untuk JY-nya atau JY1 itu sama dengan 3. Dikurang dengan Y0 itu sama dengan 0. Berarti 3 dikurang 0, ya 3. Nah, lanjut. Akar dari 0 dikali 0 ditambah dengan eh, akar dari ditambah dengan 3 dikali dengan 3. Nah, hasilnya akan disimpan ke variabel J. Nah, kita cek apakah J ini itu lebih besar dari R. Karena apakah J itu kecil dari R? Nah, J ini ternyata lebih kecil daripada R, di mana R itu merupakan 5. Di mana ini jelas-jelas saja akarnya akar dari 3 gitu. Berarti kondisi untuk J kurang dari R ini titik tersebut berada dalam lingkaran itu terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk contoh yang di luar lingkaran. Kita sama masukkan diameternya 10 untuk titik 00-nya untuk titiknya di 00 dan untuk X dan Y-nya X-nya di 6 dan Y-nya di 0. Nah, 6 ini disimpan di variabel X1 dan 0 ini disimpan di Y1. 6 dikurang 0, 6. 0 dikurang 0, 0. Apakah 6 itu lebih besar dari R, di mana R itu ada 2, itu berarti ya, maka yang terpenuhi titik tersebut berada di luar lingkaran. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.